Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan. Pertama, apa benar kita masuk surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ibadah kita? Pertanyaan pertama, apakah satu-satu dulu ya, satu aja cukup ya. Ini juga panjang ini jawabannya. Mohon maaf. Pertanyaannya, apakah benar kita masuk surga karena rahmat Allah dan bukan karena amalan kita? Saya katakan bahwasanya amal soleh merupakan sebab masuk surga. Terlalu banyak ayat yang menjelaskan akan hal ini. Kalau kita buka Al-Quran, semuanya isinya tentang amal soleh dengan surga. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka surga Firdaus. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian surga dengan sebab apa? Amalan kalian. Wa yubashshiral ladzina ya'maluna wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Dan beri kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Siapa? Orang-orang yang beramal soleh, bagi mereka ganjaran yang indah, yaitu surga, makithina fihi abada. Mereka kekal dalam surga selama-lamanya. Artinya apa? Sudah perkara yang ma'ruf bahwasanya surga, amal soleh merupakan sebab untuk apa? Masuk surga. Bahkan bukan cuma sebab untuk masuk surga, bahkan sebab sebagai barometer bagi Allah untuk menentukan derajat orang di surga. Walikullin darajatum mimma amilu, bagi masing-masing derajat sesuai dengan amalan yang mereka lakukan. Allah Maha Adil. Allah tidak akan samakan antara orang yang salat malam dengan orang yang tidak salat malam. Allah tidak akan samakan orang yang rajin bersedekah dengan orang yang tidak bersedekah. Allah tidak akan samakan. Kalau sama-sama masuk surga, maka tingkatannya apa? Berbeda. Apa yang membuat Allah menjadikan surga mereka berbeda? Karena apa? Amalan. Ini jelas. Dan metode tafsir yang benar, kalau ada, jadi Allah menurunkan ada ayat-ayat yang muhkam, ada ayat yang mutasyabihat. Dalam surat Al-Imran Allah berfirman, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba, minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat." Dialah Allah yang telah menurunkan kepada engkau Al-Qur'an. Di antaranya ada ayat-ayat yang jelas, yang muhkam. Wa ukharu mutasyabihat. Dan di antaranya ada ayat-ayat yang kurang jelas. Yang muhkam ini yang jelas maknanya tidak bisa ditarik ulur, jelas maknanya demikian. Orang lihat di zahirnya sudah mengerti. Adapun yang mutasyabihat maknanya ambigu, bisa tarik ulur. Orang bisa menafsirkan dengan seenak dia. Maka metode tafsir yang benar, kalau ada ayat-ayat yang kurang jelas, dan ini jarang, kita kembalikan kepada ayat-ayat yang jelas. Maka ayat yang kurang jelas ini kita kompromikan dengan ayat-ayat yang sudah jelas. Ini metode tafsir yang benar. Bukan sebaliknya, ayat-ayat yang begitu banyak jelas kita buang supaya dikompromikan dengan yang kurang jelas. Ini penafsiran yang batil seperti ini. Dan itulah penafsiran Ahlul Bid'ah. Ahlul Bid'ah terkadang berpegang dengan satu hadis saja, semua ayat mereka buang. Harusnya hadis ini dikompromikan dengan ayat yang begitu banyak, bukan sebaliknya. Bukan ayat yang banyak, hadis yang banyak mereka buang gara-gara satu hadis. Oleh karena kalau kita Murji'ah, kemudian Mu'tazilah, Khawarij berpegang dengan satu hadis saja. Satu hadis, dua hadis, kemudian begitu banyak ayat mereka buang semuanya. Ini cara penafsiran yang keliru. Ini cara penafsiran Ahlul Zaig. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa ammal ladzina fi qulubihim zaigun fayattabi'una ma tashabaha min." Adapun orang-orang dalam hatinya kesesatan, kecondongan, maka dia akan mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat. Jadi saya katakan tadi, ayat-ayat tentang bahwasanya amal sebab masuk surga sangat banyak. Baik. Sekarang ada hadis Rasulullah SAW mengatakan, la yadkhulu ahadukum al-jannata bi amalihi. Tidak seorang pun di antara kita, tidak seorang pun dari kalian yang masuk surga dengan amalannya. Para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, kau juga tidak masuk surga dengan amalanmu? Kata Rasulullah SAW, wala ana, saya juga tidak masuk surga dengan amalan saya. Walakin an yataghammadani Allah bi rahmatihi. Tapi saya masuk surga karena rahmat Allah. Ini hadis dalil bahwasanya Rasulullah dijamin surga. Dia menjadikan hadis ini sebagai dalil Nabi tidak dijamin masuk surga, padahal di ujung hadis Nabi mengatakan, saya masuk surga bukan amalan saya, tapi dengan apa? Rahmat Allah. Intinya masuk surga. Mau dengan amal atau dengan rahmat, intinya Nabi mengatakan, saya masuk surga dengan rahmat Allah. Berarti Nabi terjamin masuk surga. Dan aneh bagaimana Nabi tidak terjamin masuk surga. Nabi yang menjamin sahabat masuk surga. Kata Nabi, Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar di surga. Umar fil jannah, Umar di surga. Utsman fil jannah, Utsman di surga. Ali fil jannah, di surga, Ali di surga. Ya, Abdurrahman bin Auf di di surga. Abu Ubaidah bin Jarrah di surga, Sa'ad bin Waqqas di surga. Kemudian Nabi mengatakan, saya tidak terjamin. Kan lucu. Ini semua saya jamin surga, kalau saya tidak. Gimana?
Dia mengatakan, "Wahai Bilal, saya dengar sendalmu di surga." "Oh iya, tapi kamu tidak terjamin, saya aja ya Rasulullah." Kan gimana? Bilal Rasulullah jamin masuk surga, dia tidak terjamin. Rasulullah sendiri tidak terjamin. Ini penghinaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan pintu surga tidak terbuka kecuali yang ngetuk siapa? Ngetuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi tidak terjamin masuk surga. Ya ikhwan, kalau Nabi saja tidak terjamin masuk surga, apalagi antum-antum ini. Ini repot. Di antara dalil bahwasanya Allah menjamin Rasulullah masuk surga dalam surat Al-Fatah kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar." Allah menjamin bahwasanya dosa-dosa Nabi yang telah lalu dan akan datang semuanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala seorang sudah dijamin diampuni dosa-dosanya, maka masuk surga otomatis. Makanya antum lihat dalam masalah puasa, tidak ada Allah mengatakan Rasulullah SAW mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Allah tidak mengatakan, Rasulullah SAW tidak mengatakan masuk surga. Tapi kita sudah paham, kalau sudah diampuni dosa-dosa berarti masuk surga. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar dengan ibadah, dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Berarti kalau diampuni dosa-dosa berarti otomatis masuk surga. Oleh karenanya, hadis yang sering disebutkan oleh para khutbah, para khatib, Ramadan terbagi menjadi 3. 10 malam pertama adalah rahmat, 10 malam kedua adalah ampunan, 10 malam ketiga adalah apa namanya? Itqun minan nar, pembebasan dari neraka jahanam. Maka itu hadis yang secara sanad lemah dan secara makna adalah mungkar. Mungkar dengan hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lillahi wa ta'aqwa minan niran wa dzalika kullu laila." Setiap malam Allah bebaskan orang-orang dari neraka jahanam dan itu berlaku setiap malam. Karena kalau dibagi 10 malam pertama rahmat, 10 malam kedua maghfirah, 10 malam ketiga bebas dari neraka jahanam. Ya, kalau ada orang puasa kemudian baru meninggal di 10 malam pertama, baru dirahmati belum diampuni, kan repot. Kemudian dia atau meninggal di 10 malam kedua, baru diampuni belum bebas dari neraka jahanam. Ini batil seperti ini. Kenapa? Karena pengampunan dan rahmat dan bebas dari neraka jahanam dan masuk surga satu paket. Orang kalau diampuni sudah jelas, diampuni dosa-dosanya berarti sudah jelas masuk apa? Surga. Oleh karena Allah mengatakan dalam surat Al-Fatah bahwasanya Allah telah menjamin Rasulullah diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan akan datang, berarti Rasulullah SAW dijamin masuk surga. Taib, kita kembalikan kepada hadis tadi. Rasulullah SAW mengatakan tidak akan seorang pun dari kalian masuk surga dengan amalannya. Kata para ulama, sekarang kita sudah banyak ayat-ayat yang muhkam, hadis-hadis yang muhkam menjelaskan bahwasanya amal merupakan sebab masuk surga. Bahkan amal merupakan sebab tingkat-tingkat orang di surga. Lantas bagaimana dengan hadis ini? Maka cara penafsiran yang benar, hadis ini dikompromikan dengan ayat-ayat yang sudah muhkam. Maka para ulama jelaskan, maksud dari hadis ini, tidak seorang pun masuk surga dengan amalannya, maksudnya amal dia bukan merupakan tiket untuk bayar surga. Amal seorang bukan tiket untuk bayar surga. Ya ikhwan, tadi sudah kita jelaskan tentang bidadari. Bidadari yang antum akan, kalau antum masuk surga, antum akan nikmati bidadari yang begitu sempurna. Yang antum akan nikmati selama-lamanya. Sementara ibadah antum cuma sebentar. Antum ibadah berapa tahun sih? Sebentar. Antum mungkin sadar baru umur 30 tahun baru sadar. Ada yang sadar baru 40 tahun. Ada yang baru ngaji baru sebentar. Sebelumnya kacau balau. Mungkin taruhlah antum beribadah 50 tahun. Ibadah terus, sholat malam terus. Apakah amalan antum bisa buat bayar surga? Enggak bisa. Belum lagi sholat antum begitu, tidak khusyuk, mikir macam-macam. Belum lagi sedekahnya cuma sedikit, pelit-pelit gitu, terus membayar surga. Ya ikhwan, belum lagi dibarengi dengan ghibah, dengan namimah. Terus ini amalan antum membayar surga? Tidak cukup. Untuk bayar bidadari yang selama-lamanya, amalan antum, sujud antum, ruku antum tidak cukup untuk bayar bidadari. Satu bidadari saja, belum lagi 70 bidadari. Tidak cukup amalan antum. Oleh karenanya maksudnya, tidak seorang pun kalian masuk surga dengan amalannya, maksudnya amalan tersebut bukanlah tiket untuk masuk surga, bukan untuk bayar surga. Tetapi amalan tersebut merupakan sebab yang mendatangkan rahmat Allah untuk memasukkan antum ke dalam surga. Itu maksudnya. Jadi yang benar, seorang masuk surga dengan rahmat Allah dengan sebab amal soleh. Itu jawabannya. Saya ulangi, seorang masuk surga dengan rahmat Allah dengan sebab amal soleh, atau seorang masuk surga dengan sebab amalnya yang menyebabkan datangnya rahmat Allah sehingga dia masuk surga.